Oke, halo semuanya. Aku Raras dari Visip Unpad Angkatan 24. Halo semuanya, kenalin aku Ripka dari FH22, tapi di sini merepresentasikan dari Satgas gitu. Oke, terima kasih Kak Raras dan Kak Ripka. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengetahui dulu perspektif Satgas sebenarnya. Dalam konteks kampus sebagai ruang pendidikan yang idealnya aman dan inklusif, bagaimana Satgas melihat posisi kekerasan seksual saat ini? Apakah masih dianggap sebagai kasus yang insidental atau sudah menjadi persoalan struktural yang diperlukan penanganan sistemik? Oke, ini aku mungkin akan menjawab secara umum ya. Tanpa fokus ke mahasiswa pun sebenarnya kekerasan seksual itu adalah tindakan yang dikecam karena itu terjadi secara sistemik. Korbannya kenapa bisa menjadi korban, pelakunya kenapa bisa berpikiran untuk melakukan hal seperti itu, dan gimana tindak lanjut dari suatu tindakan. It's a whole cultural influence yang pada akhirnya ada dari budaya, keagamaan, ada juga masalah hierarki dalam dunia pendidikan, terkhususnya ada isu relasi kuasa dan segala macamnya. Tentunya kami sebagai Satgas PPKS mengecam berkeras hal tersebut, dan that's the reason why we're actually doing our best dalam Satgas PPKS untuk menangani kasus-kasus yang ada dan juga memberikan kontribusi gimana pencegahan tetap terjadinya kekerasan seksual. Tapi balik lagi, kami nggak bisa kerja sendiri. So that's the reason why kami selalu berharap bahwa ada kontribusi dari teman-teman mahasiswa, dari juga pihak perguruan tinggi dan juga pihak-pihak fakultas lainnya gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita beralih sedikit dari pandangan mahasiswa nih. Apakah Kak Raras melihat kampus sudah cukup responsif dan aman dalam menangani isu kekerasan seksual, atau justru masih terdapat jarak nih antara kebijakan yang ada dengan realitas yang dirasakan mahasiswanya? Oke, kalau misalnya dipertanyakan apakah kampus sudah bisa transparan dan bisa dijadikan ruang aman, aku bisa mengatakan itu belum gitu. Tapi tentu kita nggak bisa hanya berharap dengan Satgas. Tentu kalau kita membahas tentang kekerasan seksual, benar kata Kak Ripka, ini tuh persoalan yang struktural, persoalan yang sistemik. Karena kalau bicara kekerasan seksual akan banyak aspek yang kita lihat gitu ya, nggak hanya dimensi dari pelaku atau korban, tapi bagaimana relasi kuasa, bagaimana relasi gender, lembaga, terus juga banyak hal lain yang sebenarnya itu juga menjadi kenapa pada akhirnya ada pelaku dan korban seperti itu. Dan apakah sudah kampus bisa dikatakan Unpad gitu ya, Unpad sudah bisa dikatakan ruang aman atau belum? Tentu belum gitu. Kita masih banyak melihat teman-teman angkatan, jurusan, fakultas, bahkan universitas tuh yang masih sebagai pelaku gitu. Dan setiap satu pelaku itu itu merenggut satu ruang aman dari teman-teman gitu loh. Jadi sangat berharap banyak dan besar kepada teman-teman mahasiswa, terus juga tenaga pendidik, pun juga lembaga yang emang menangani kasus ini gitu. Karena balik lagi nggak hanya kita bisa mengatakan ini tugasnya Satgas doang, tapi ini persoalan bersama gitu. Ini adalah tugas kita bersama ya? Betul banget. Nah, oke, mungkin bisa lanjut lagi. Saya ingin bertanya dari Satgas dulu mungkin ya. Saya ingin memulai dari perspektif kelembagaan. Nah, banyak mahasiswa yang menilai bahwa sanksi administratif seperti skorsing atau permintaan maaf tidak sebanding dengan dampak psikologis yang dialami korban. Pertanyaannya, mengapa dalam banyak kasus itu Satgas tidak langsung merekomendasikan penyelesaian melalui jalur pidana, misalnya menggunakan UU TPKS? Oke, we need to put a disclaimer bahwa ranah administratif dan ranah pidana adalah dua hal yang berbeda, and itu bisa berjalan bersama-sama. Gak harus memilih satu, karena ya pidana di kepolisian, lidik sidik, penuntutan dan segala macam, dan administratif yang lingkupnya karena ada di bawah Unpad, maka Unpad yang bertindak dengan Satgas PPKS gini. Terus ketika kita ngebahas sebenarnya yang mahasiswa di sini tuh siapa? Korban yang mengalami secara langsung, atau korban sekunder karena yang mengetahui, atau teman dari orang yang mengalami, atau orang-orang di sekelilingnya yang takut itu terjadi kepada dia. Tetapi kita harus bahas dari priority ya. Karena ada korban yang mengalami secara langsung, maka yang harus difokuskan atensinya adalah atensi korban yang mengalami secara langsung. Kami dalam menentukan sanksi itu akan berfokus dari penilaian dan ekspektasi yang diharapkan dari kepada korban. Korbannya mau apa?
ketika misalnya teman-teman mahasiswa bilang kenapa sanksinya cuma skorsing, teman-teman pernah nanya nggak ke korbannya sebenarnya mau apa? Karena sebenarnya seringkali kami menemukan bahwa sebenarnya korban itu cuma pengen pelakunya belajar, dan reason why kenapa kami memberikan masa skorsing sebenarnya biar dia itu mendapatkan. Oh iya, ini mungkin gak ada yang tahu bahwa pelaku kekerasan seksual itu setiap keluar dari kami mewajibkan untuk dia melalui proses konseling. Untuk dia dengan catatan bahwa konselingnya harus responsif terhadap gender dan isu-isu seperti ini, karena biar nanti dia memahami bahwa apa yang dilakukan sebelumnya itu salah dan gimana cara dia mencegah itu terulang lagi. Kita ngebahas itu dulu ya tadi pertama. Terus nanti korbannya berekspektasi apa? Ketika dia memang cuma berekspektasi permintaan maaf, kami mungkin benci gitu, kayak aduh kenapa dia bisa mengalami hal seperti ini. Kami juga seringkali bawa marah gitu. Tapi pada akhirnya kalau dia hanya meminta bahwa pelakunya hanya cukup dengan permintaan maaf dan kasusnya selesai, maka kami cuma bisa melakukan itu. Karena balik lagi adalah apa yang dimau merupakan kemauan korban. Dan terus kita ngebahas gini, ini paradigma hukum secara umum. Tadi aku bahas ini juga dengan Kak Rara sebelumnya, bahwa dalam hukum pidana, dalam hukum secara umum sekarang kita mengenal namanya restorative justice. Dari sebelumnya hukum Indonesia itu mengenal retributive justice, di mana fokusnya sebelumnya ada penghukuman, sekarang adalah restoratif yang fokusnya adalah pemulihan. Bukan damai, restoratif itu pemulihan. Jadi maka sama dengan Satgas, our main focus is actually the well-being dari korban itu sendiri. Korban itu sebenarnya butuh apa? Karena seringkali pelaku dari kekerasan seksual itu bahkan orang-orang yang diketahui kan. Tapi karena kami balik lagi lembaga pendidikan dan fokus untuk memastikan korban yang tertangani, maka kami lihat korbannya sebenarnya butuh apa. Apakah dia butuh ke rumah sakit? Ketika dia butuh ke rumah sakit, maka tugas Unpad untuk mengantarkan dia dan mengatur biaya untuk dia. Ketika dia membutuhkan misalnya penanganan psikologis, maka itu tanggung jawab kami untuk menyediakan itu bagi korban, dan korban harus bisa menjalankan treatment itu dengan gratis tanpa keluar biaya yang itu dibiayai oleh Unpad gitu. Terus ketika kita bahas itu, gak semua dan juga kenapa kami nggak merekomendasikan ke kepolisian. Sebenarnya kami itu ketika asesmen kasus, kami akan lihat kasus ini sebenarnya bisa ditanganinya di mana, apakah di Unpad cukup, dan itu kami tanya lagi kepada korbannya, kamu maunya seperti apa. Kalau dia maunya yang penting dia dapat penghukuman biar dia ngerti dan segala macam, maka fokus kami untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan ternyata misalnya amit-amit kasusnya harus dibawa ke kepolisian karena misalnya ranahnya cyber, kami selalu tidak bisa menangani ranah cyber karena itu tricky kan, kami nggak punya kemampuan untuk pada akhirnya memastikan bahwa apakah itu benar-benar terjadi. Kalau misalnya dia ngasih screenshot juga karena akunnya udah dihapus sebelumnya atau apa, kan kami nggak bisa analisis forensik dari screenshot itu. Yang bisa adalah kepolisian. Terus yang memastikan pengguna akun itu siapa segala macam itu kepolisian. Makanya biasanya kasus-kasus itu kami assess. Kalau memang harus dibawa ke kepolisian, kami bawa ke kepolisian. Tapi kami akan terangkan, ketika kepolisian, kami tidak bisa berperan sebagai orang yang menangani. Kami hanya berperan sebagai orang yang mendampingi ya, itu dua hal yang berbeda. Kami akan beritahu bahwa ini, aku jujur-jujuran aja, proses hukum itu lama, panjang, baik melelahkan secara fisik, finansial, kalau dia butuh lawyer misalnya, atau juga dan juga secara mentally dia pasti drain karena panjang. Belum lagi nanti ada intrik-intrik dalam, kita nggak bisa jamin bahwa proses BAP itu berita acara pemeriksaan oleh kepolisian itu akan berperspektif gender. Kita nggak ada yang tahu gitu. Meskipun memang ketika dia melaporkan ke kepolisian dengan saran dari Satgas PPKS, kami itu pasti mendampingi. Dari Satgas ada yang berangkat dan ada orang dari kantor hukum rektorat yang akan berangkat. Tapi apakah proses kedepannya akan berjalan sesuai dengan standar yang kita inginkan? Kami nggak bisa menjamin itu. Jadi sebenarnya bukan masalah kami tidak merekomendasikan. Kalau memang kasusnya harus diproses di kepolisian, kami sarankan bahwa harus dibawa ke kepolisian karena kami tidak bisa menangani. Kami dampingi dan segala macam, tetapi ya resiko-resiko kedepannya kita nggak bisa prediksi gitu. Tapi kalau memang ternyata bisa ditangani dua-duanya, ya ditangani dua-duanya. Ada yang di kepolisian, ada yang di universitas. Dan kalau tanya itu ada atau nggak, ada dan banyak. Cuma balik lagi, kami kerja, ada aspek kerahasiaan yang harus kami jaga. Jadi kami nggak bisa transparansikan gitu. Oke, berarti kata kuncinya adalah mendampingi korban dan membantu korban ini maunya kayak gimana sebenarnya kan? Well-being of the victim itself, itu yang akan menjadi prioritas kami sampai kapanpun. Kalau Tapi boleh menanggapi nggak? Nah, boleh. Silakan. Kalau misalnya tadi Satgas mengatakan ya kalian belum bisa transparansi seutuhnya gitu ya dengan teman-teman lain. Tapi kalau misalnya ini tuh udah menjadi suatu kasus gitu, dan artinya itu udah jadi konsumsi publik. Kalau misalnya dia sudah menjadi kasus, apalagi itu mungkin udah naik gitu berita acaranya. Nah itu tuh apakah juga tidak bisa mentransparansikan segitunya bagaimana kasus ini telah diupayakan sama Satgas, atau emang beneran tertutup banget sampai orang-orang tuh
bertanya-tanya gitu. Oke. Kasus ini tuh udah sampai mana? Oke, gini, aku akan jawab satu. Pertama kita fokus di Satgas. Secara regulations boleh dicek nanti kami ada asas atau aspek itu, intinya kerahasiaan. Jadi dan bahkan ketika kami membocorkan satu kasus, itu kan intinya kami mengekspos informasi tentang korban khususnya ya. Itu kami dihitung sebagai pelaku kekerasan seksual dan hukuman kami langsung terkena terberat. Itu berdasarkan aturan yang ada di nomor 39 tahun 2025. Itu ada bisa dicek aja, aku lupa pasal berapa. Terus ketika kita ngebahas secara hukum secara umum kayak udah ke-expose di berita segala macam. Satu, adakah kewajiban untuk kami memberitahu bahwa kasus yang kami tangani secara detail ya, bukan number yang kami tangani, nggak ada kan secara regulations. Dan itu sebenarnya untuk well-being of the victims itself, karena nggak ada yang tahu bahwa ketika itu misal kami expose, emang kami bisa jamin, teman-teman bisa jamin bahwa yang dicari tahu itu adalah pelakunya? Nggak bisa jamin. Bisa besok dia, kamu gimana? Tapi mungkin yang nanya misal kesannya peduli gitu, tapi yang nanya ke dia bisa 100 orang sehari, apakah bisa menjamin bahwa itu dia tidak mengganggu dia? Itu kan. Terus ketika kita ngebahas aspek hukum secara umum ya, bahkan sidang-sidang kekerasan seksual kan lakonnya tertutup. Jadi kalau secara persidangan yang punya kewenangan secara negara aja, karena ibaratnya tugas negara untuk menjaga ketertiban, apalagi kami yang ranah administratif gitu. Secara hukum pidana aja nggak bisa, apalagi kami yang nggak punya kewenangan untuk memulihkan nama baik seseorang bila mana itu tidak terbukti, kan gitu. Oke. Terima kasih Kak Raras dan Kak Ripka. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di era digital ini pertanyaan untuk Kak Raras ya. Oke. Di era digital, di mana interaksi itu tidak hanya terjadi secara langsung kan, tapi ada juga melalui ruang-ruang privat seperti grup chat, media sosial, dan lain-lain. Apakah bentuk kekerasan seksual menurut Kak Raras juga mengalami pergeseran, jadi bisa dianggap sebagai kekerasan seksual juga? Gimana? Jadi mungkin di zaman dulu kan tidak adanya teknologi Digitalisasi ya, menyebabkan interaksi langsung dan kekerasan seksualnya kan jadi terlihat secara jelas. Cuman di era digital ini kan interaksi itu kan tidak hanya secara langsung, melainkan bisa melalui grup chat, media sosial, seperti itu kan. Apakah hal ini juga, kekerasan seksual ini mengalami pergeseran hingga ke lingkup digital tadi? Oke. Aku nangkep sih sebenarnya apa yang Reza sampaikan gitu ya. Reza tanya. Mengalami pergeseran itu hanya pergeseran digitalisasi aja, pergeseran dari era gitu, dari era yang mungkin enggak sesering itu menggunakan handphone, sekarang jadi era yang serba digital, serba handphone gitu. Tapi apakah itu kekerasan seksual? Apa itu termasuk dalam kekerasan seksual? Tentu gitu. Kalau kita lihat dari rape culture, piramida kekerasan berbasis gender, yang paling bawah itu adalah sesimpel dengan mereka ngechat atau mengobjektifikasikan satu orang atau satu hal di grupnya mereka dengan landasan itu adalah internal jokes-nya atau dengan alasan ya inilah konteks budaya kami kalau bercandaan kayak gitu. Itu tuh udah termasuk dalam kekerasan seksual gitu. Jadi dan kalau misalnya tadi masuk ke dalam ruang private gitu, itu kita udah nggak bilang lagi kita tuh salah gitu masuk ke dalam ruang private. Ini tuh kalau misalnya di analisis dalam hukum, mungkin Kak Ripka bisa lebih dalam gitu ya perihal hukum. Ini tuh salah, ini nggak boleh, ini melanggar ITE karena melanggar privacy gitu. Tapi justru itu logical fallacy gitu. Kenapa pada akhirnya kita mempusatkan fokus kita tuh ke dalam ranah ruangnya, bukan apa sih substansi yang mereka itu kecam gitu dalam obrolan itu. Apa sih yang mereka itu bangun ruang tidak aman gitu loh. Apa sih yang bikin orang-orang jadinya nggak punya rasa aman di sini karena obrolan-obrolan yang seperti itu, yang katanya tuh ini adalah internal jokes-nya mereka, inilah gaya bahasa bercandaannya mereka. Padahal kalau diteliti ya itu adalah seksisme gitu. Itu adalah adanya ketimpangan gender di sana, adanya relasi kuasa, mereka yang ngerasa wah, gue mentang-mentang gendernya lebih di atas, gue mentang-mentang punya suatu kuasa, punya secara struktural, gue berhak untuk membicarakan, mengobjektifikasikan ke dalam ranah yang harusnya tuh nggak
seperti itu gitu. Dan itu sudah termasuk kekerasan seksual gitu. Jadi apakah ada pergeseran kekerasan seksual? Bukan pergeseran kekerasan seksual, tapi pergeseran eranya, justru seperti itu. Kalau dari Karipka sendiri, kira-kira sejauh mana Satgas punya kewenangan untuk menangani kasus di di platform seperti ini? Kita ngebahas soal room chat ya. Okay. I need to put a disclaimer lagi, balik lagi. Aku mungkin bukan peminatan yang fokus dengan cyber dan teknologi informasi komunikasi, tapi correct me if I'm wrong, teman-teman yang mungkin lebih paham hukum kalau nonton ini. Jadi di dalam kita perlu pahami bahwa ruang chat itu yang ada tulisan encrypt end to end itu it's actually a private room. Yang itu adalah ruang private yang selama tidak itu PSA itu punya kewajiban untuk menjaga informasi itu tidak terbuka untuk umum. Karena memang itu bounce begini. Emang ada teman-teman yang mau chatnya ke expose ke orang-orang, nggak ada. Jadi itu kita bahas itu dulu. Kita harus hormati bahwa orang-orang punya ruang private. Tapi gini, the issue is orang-orang yang kan tadi kita bahas ya ada pergeseran pemanfaatan teknologi. Orang-orang yang memanfaatkan teknologi ini untuk pada akhirnya melakukan kekerasan seksual, mereka nggak cukup pintar. Kenapa? Memanfaatkan teknologi. Betul, memanfaatkan teknologi. Mereka nggak cukup pintar dengan melupakan fakta bahwa untuk mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan kekerasan seksual, seringkali ada basis kekerasan seksual yang konvensionalnya terjadi dulu, baru mereka pakai buat disalahgunakan di ruang private. Misal, kita bahas kasus FHU ya. Ini aku menyinggung sedikit. Di FHU itu kalau nggak salah ada masalah bahwa dia ngefoto orang di zoom bagian tubuh tertentunya, terus dia masukin grup chat. Gini, kalau dia punya fotonya di HP dia, entah dari mana, pokoknya tidak secara ilegal, ada di HP dia kirim ke grup chat itu, urusan dia karena itu ruang private. Balik lagi secara hukum, aku kurang explore bagian itu, tapi kalau memang tidak untuk tujuan disebarluaskan, keuntungan dan segala macam, it won't be an issue. Kalau dia punya foto secara ilegal, secara legal, tapi dia kan foto secara ilegal. Itu ada aturannya sendiri, gak boleh yang namanya ini. Aku nggak bahas dalam ruang kampus dulu ya. Aturan Satgas itu 39 tahun 2025 ya benar. 39 tahun 2025 di pasal 10 huruf aku lupa huruf F kalau nggak salah. Itu adalah intinya ngatur kalau misalnya ada orang yang ngambil foto atau gambar, foto, gambar atau video segala macam atau audio juga yang nuansanya seksual. Nah, balik lagi, nuansa seksual ini kan diverse banget ya. Kalau orang ngambil foto sebenarnya ngambil foto seseorang tanpa izin juga nggak boleh. Aku lupa di aturan mana, tapi intinya itu tidak boleh. Apalagi konteksnya seksual kalau dengan dia zoom bagian tertentunya, ya dong. Betul. Nah, tapi itu udah menjadi isu kekerasan seksual sendiri yang diakui dan bisa diproses atas dasar kasus itu. Kuncinya kapan Satgas bisa proses ketika ada korban yang melapor. Oke, itu satu. Terus gini, orang-orang yang berani ngomong seberani itu di grup chat, balik lagi tadi aku bilang pasti bodoh karena dia pasti pernah keceplosan itu di real life. Mereka nggak mungkin sepintar itu untuk bisa memisahkan mana room chat. Gini, room chat yang ada jelas-jelas jejak digital aja mereka berani, apalagi yang langsung yang menurut mereka siapa yang tahu. Iya nggak? But the thing is, lo nggak hidup sendiri di dunia ini, iya kan? Jadi pasti ada orang-orang di sekelilingnya yang pasti pernah mendengar apa yang mereka bicarakan, dan itu ya tentunya konteksnya merendahkan atau bentuk kekerasan seksual verbal lainnya. Itu ada pola biasanya. Jadi pada akhirnya Satgas bisa menggunakan kesaksian dari orang-orang yang sebenarnya pernah mendengar mereka berbicara seperti itu untuk menemukan satu unsur bahwa mereka melakukan pelecehan atau pelecehan verbal misalnya satu. Terus habis itu gini, ini ada aturan yang menurutku sangat progresif di dalam aturan Unpad, dan ini merupakan aturan dari Permendikbud kalau nggak salah. Permendikbud berapa ya? 44 pokoknya 2024 nggak salah. Pokoknya tahun itulah. Nanti cek aja. Ada peraturan aslinya dari si 39 tahun 2025 ini yang bilang bahwa kekerasan seksual itu termasuk praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa kekerasan seksual. Di dalam hukum pidana ini nggak ada, karena balik lagi itu masalah batasan actus reus. Actus reus itu tindakan jahat, dan mens rea yang dalam hukum pidana tuh harus sangat delimitasi karena gimana pun juga ancamannya kan beda ya kalau pidana sama administratif gitu. Tapi di Unpad tuh ada ketentuan itu bahwa praktik budaya komunitas warga kampus. Mahasiswa yang melakukan ini warga kampus gak? Orang yang melakukannya banyak gak? Jadi budaya komunitas gak? Jadi budaya komunitas. So it's actually termasuk celah yang pada akhirnya bisa menyatakan bahwa dia melakukan kekerasan seksual even though di ranah private, karena itu grow menjadi suatu budaya komunitas yang dikecam atas dasar aturan yang ada di institusi dan apa yang menjadi fokus kami untuk menangani well-being of korban dan ruang aman untuk seluruh
Unpad gitu. Oke, terima kasih Karika sudah menjelaskan. Nah, dari Karara sendiri apakah setuju dengan pernyataan dari Karika tadi? Overall setuju sih, Overall setuju. Oke, berarti kita lanjut. tidak ada sanggahan. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Satgas lagi. Nah, bagaimana kita sebenarnya kan sama-sama tahu ya Satgas adalah bagian dari struktur kampus, betul? Oke. Bagaimana Satgas memastikan independensi dalam menangani kasus, terutama ketika ada kekhawatiran bahwa kasus tertentu dapat ditahan dan menjaga reputasi institusi. Oh, oke. Mau tau fun fact gak? Dulu sebelum ini aku akan menyinggung sedikit cerita ya. Okay. Sebelum aku masuk Satgas, aku adalah orang yang cukup bukan membenci sih. I don't put it persisten karena aku merasa bahwa aku nggak cukup percaya dengan kinerja Satgas waktu itu. Dan itu sampai dengan aku proses wawancara Satgas, aku masih tetap dalam stand itu bahwa aku bahkan dulu wawancara Bu Antik spesifik bilang ini anaknya tambang jadi harus agak beda wawancaranya kayak gitu. Dan itu karena aku dasar bahwa aku tidak percaya dengan kinerja Satgas. Tapi balik lagi, Satgas tuh kan punya kerahasiaan, jadi mereka nggak bisa sejujur itu ke publik. Dan ternyata sebenarnya ini aku bahas ketika aku sudah di Satgas. Gini, Satgas itu menangani dengan aspek kerahasiaan dan basisnya adalah pelaporan. Pelaporan. Ketika ada pelaporan kami ada data dong. Iya. Ada data yang masuk entah dia dari email atau dia ngisi form kami atau hotline, segala macam itu kami yang punya datanya. Dan kami itu diaudit secara berkala oleh Ombudsman dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud dulu. Kalau sekarang berarti Kemendikdesmen, ya kan? Itu kami dapat audit. Kami kita ngebahas soal gimana kalau kasus kami tidak tertangani dengan baik. Kami itu harus report secara berkala, kasus yang masuk berapa, yang selesai berapa, yang ketahan berapa, yang tidak bisa terselesaikan berapa. Otomatis ketika ada kasus-kasus yang notabene-nya kok ini gede ya angkanya yang nggak terselesaikannya, yang ketahannya gede kan, itu kan kami harus transparan ke Ombudsman dan juga Inspektorat Jenderal. Jadi ya kami nggak bisa sembarangan juga dalam menangani kasus gitu. Satu. Terus yang kedua, gimana cara memisahkan influence dari pimpinan perguruan tinggi. Gini, teman-teman tahu nggak kalau ketika ada kasus yang masuk ke kami, semua kecuali teman-teman konsen untuk informasi itu diberikan kepada pihak fakultas, konsen untuk diberikan kepada pihak rektorat untuk kepentingan tertentu, kami tidak akan memberikan datanya kepada siapapun. Bahkan sampai dengan rekomendasi, ketika korban minta dirahasiakan identitasnya, kami akan merahasiakan identitasnya. Satu. Kenapa? Untuk memastikan bahwa tidak ada influence yang pada akhirnya mengganggu keamanan korban dan merubah pikirannya untuk pada akhirnya mencabut laporan. Itu kami preventif gitu. Ini biar jadi nanti ketika Unpad itu rektorat lebih tepatnya, karena kami kan langsung di bawah rektor. Sekarang sih di bawah wakil rektor kalau nggak salah di aturan yang terbaru. Tapi intinya sebenarnya untuk decision making kami itu cuma berputar di wakil rektor, dua itu doang udah. Ya makanya kami kalau ketemu tuh ya ujung-ujungnya dua-dua itu aja. Kalau kami ketemu di bawah-bawahnya itu adalah untuk hal-hal teknis biasanya. Tapi untuk grand design segala macam itu pasti ketemunya rektor dan wakil rektor. Mereka hanya akan tahu kasus yang kami tangani ketika sudah sampai tahap rekomendasi atau ada urusan-urusan penting yang membutuhkan koordinasi. Tapi tentu saja balik lagi, ketika sudah kami tangani sejauh ini belum pernah ada pada akhirnya rekomendasi kami nggak diubah aja, belum pernah kami mendapatkan case bahwa rekomendasi kami sanksinya diubah, belum pernah ada sih sejauh ini. Terus ada juga resistensi dari universitas tidak ada. Sebenarnya gini, resistensi itu bukan datang dari universitas sih, dari pihak yang akan melaksanakan rekomendasi kami, sanksinya. Itu beda. Jadi kayak masalah gimana nanti tertanganinya tidak baik sama Satgas, orang percaya sama kami itu masalah kinerja kami bukan ada di tingkat ketika proses di kami, tapi implementasi sanksi yang sudah turun dari rektorat. Karena seringkali sebenarnya isunya adalah fakultasnya nggak mau ngejalanin sanksinya. Jadi bukan isu soal gimana kami bebas dari influence, kaminya mau bebas-bebas aja, orang kaminya kerja base-nya cuma ngelaporin ke rektor dan rektor nggak pernah, puji Tuhannya ya, nggak pernah ada masalah untuk mengganggu kinerja kami ataupun menghalang-halangi. Untuk masalah kasus full support gitu, kayak kami beneran didukung gitu segala macam. Tapi masalahnya adalah nanti ketika sudah selesai dari pihak rektoratnya, karena sering banget tuh nanti ada entah fakultasnya nggak mau kesanain atau dosen-dosennya masih kayak, tapi kenapa dia dapat sanksi segitu?
dan ini nggak usah dosen, misalnya yang melakukan adalah dosen atau tendik, itu bahkan teman-temannya bisa datang ke kita dan nanya kenapa dia disanksi kayak gitu, dia kan punya keluarga, dia kan kerjanya bagus dan segala macam. Tapi itu case-nya adalah SK-nya udah keluar, jadi bukan masalah mengganggu kinerja kami, tetapi mengganggu pelaksanaan dari kinerja kami. Isunya beda sih sebenarnya gitu. Tapi itu bisa ditransparansi kalau mereka udah concern dan nanya. Apa tuh maksudnya? Yang misal tenaga pendidikan diberi sanksi sama rektorat, lalu mereka mempertanyakan, teman-temannya mereka mempertanyakan kenapa pada akhirnya mereka diberi sanksi seperti ini, itu transparansi. Oh, itu udah bukan tugas kami lagi. Kami kan tugasnya menangani. Kami selalu bilang for that matters just go to rektor aja, karena itu bukan kewenangan kami lagi. Kayak silakan ke kantor hukum atau apapun untuk mempertanyakan eksistensi dari sanksi ini basisnya apa. Tapi balik lagi, kami nggak bisa ngasih data pemeriksaan kami. Kamu bukan pihak dari korban, kamu nggak terlibat dalam kasus ini, kami nggak punya kewajiban untuk transparansi gitu. Jadi Kararas mungkin ada lagi? Aku menarik banget gitu ya perihal tentang Satgas dan bagaimana penanganan kasus. Artinya juga Satgas itu ruang lingkupnya tuh hanya sebatas menangani, bukan setelah itu memberikan sanksi atau bahkan mentransparansi itu kepada pihak-pihak terkait. Oke, gini, aku boleh jawab. Boleh. Satgas itu ruang lingkupnya mencegah dan menangani. Oke. Tapi balik lagi, kaminya kepalang sibuk menangani dengan sekian banyak kasusnya dan orangnya cuma berapa, jadi kayak energinya habis di penanganan. Meskipun pencegahan ya sebenarnya ini kan bentuk aku Bentuk sosialisasi kayak pencegahan, gini, pencegahan gitu kan. Ya kami nggak bisa banyak melakukan itu karena sumber daya kami kepakainya di penanganan. Tapi untuk proses penanganan itu kami dari mulai kasus lapor ada indikasi kasus, kami bisa meminta korban untuk melapor atau bahkan perwakilan dari pihak fakultas atau apa yang melaporkan ketika memang ada isu yang cukup besar, itu kami sudah mulai ranah kami. Penanganan, assessment, pemulihan korban mereka. Tapi gini, kami itu nggak punya kewenangan menjatuhkan sanksi. Kami punyanya kewenangan memberikan rekomendasi. That's a two different things. Rekomendasi kami kirim ke rektor dengan hasil pemeriksaan kami, dengan catatan kalau korban yang meminta dirahasiakan namanya bisa dan segala macam, dan bukti-bukti biasanya nggak kami transparansikan. Ada tergantung korbannya mau atau nggak. Kayak misalnya ada audio atau rekaman video yang potensinya besar di masa depan, itu kami biasanya nggak ngasih untuk aksesnya. Jadi tapi kalau mereka mau lihat ada atau nggak, kami akan nunjukin tapi nggak buat mereka pegang file gitu. Kayak gitu adalah hal seperti itu karena ada request dari korban juga dan segala macam. Itu masih bagian dari kami. Nanti rekomendasi itu biasanya akan ada, tergantung sih, ada rapat lagi dengan rekomendasi itu hasil tim pemeriksa ya. Tim pemeriksa rapat menentukan sanksi apa berdasarkan assessment, rekomendasi dikirim ke rektorat. Abis itu nanti rektorat biasanya akan mengadakan rapat dengan kami untuk mempertanyakan ini sanksinya gimana, kasusnya seperti apa. Udah itu kami transparansikan. Ada yang ada rapatnya, ada yang enggak. Tapi aku kurang tahu deh polisinya seharusnya ada atau enggak. Tapi intinya seperti itu. Baru setelah itu keluar sanksi. Biasanya sejauh ini belum pernah ada sanksi yang berubah dari rekomendasi kami. Selalu sama. Jadi kami minta hukumannya misalnya scoring 2 semester atau 1 tahun, ya 2 tahun. Drop out, belum pernah ada. Itu makanya aku bilang tadi kalau urusan penanganan kasus kita harus mengakui bahwa Unpad punya tekad yang cukup baik untuk hal itu. Terus, nah nanti isunya adalah ketika sudah keluar SK itu kan ditembuskan ke terlapor otomatis paling penting. Terus kalau misalnya itu fakultas dong, karena kan yang akan menjalankan sanksinya fakultas atau unit-unit lain yang terkait dengan posisi dia sebagai apa. Dan juga korban, of course gitu. Kayak nanti baru di situ udah itu urusannya tinggal rektorat kalau kayak gitu. Karena kan kami bukan bagian yang mengeksekusi gitu. Oke. Berarti Satgas cukup sampai di titik memberikan rekomendasi. Betul. Oke. Nah, kalau untuk Kararas dengan pernyataan yang sudah dipaparkan oleh Karipka tadi nih, kira-kira kakak sebagai mahasiswa itu dapat mempercayai Satgas sebagai lembaga yang independen nggak sih? Dan tadi kan sudah dijelaskan juga kalau semisal data-datanya itu kan tidak semuanya bisa ditransparansikan ya, karena kita bukan bagian dari korban, kita tidak terlibat di kasus itu. Nah, sebagai mahasiswa nih Kak, langkah konkret apa nih yang bisa dilakukan mahasiswa sebagai bentuk ya kita mengontrol diri kita itu seperti apa sih Kak? Tadi tuh pembahasannya cukup menarik gitu ya. Terkait Satgas, karena
jarang ada biasanya obrolan-obrolan santai seperti ini dengan pihak Satgas. Rasanya kayak selama ini tuh melihat Satgas jauh banget gitu, kayak sulit untuk misalnya kita mau cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di Satgas. Ini juga sebenarnya menjadi suatu concern aku, pertanyaan, apakah emang setiap kasus tuh penanganan dari setiap kasus itu tuh cukup lama gitu loh penanganannya, karena iya kan, karena melihat banyaknya kasus yang terjadi dan kadang tuh kita butuh, mungkin kita bukan korban ya, yang kita nggak tahu bagaimana kondisi korban pada saat itu, kita tuh melihat kasus ini udah sampai sejauh mana penanganannya dan kenapa sih Satgas tuh belum ada memberikan suatu kondisi, oh ternyata kasusnya udah sampai sini nih, atau kasusnya udah diberikan ke rektorat, tinggal diarahin ke fakultas. Nah itu kan sejauh aku selama di Unpad tuh masih jarang gitu, itu tuh makanya mempertanyakan terkait transparansi tadi. Paling itu dulu coba. Oke, mungkin aku bahas ini dulu ya, soal kenapa lama. Iya gini kita jujuran aja teman-teman. Sekarang tuh Satgas tuh dilantik, aku lupa berapa orang, mana 13 berapa. Sekarang tuh sisa yang kerja, yang aktif masih kerja tuh 5 orang. Teman-teman 5 orang ya, 5 orangan yang beneran masih aktif kerja. Dan mahasiswa tuh tinggal aku. Maksudnya ada aku dan ada beberapa teman-teman lainnya, tapi memang sudah banyak yang lulus, ada yang karena mental exhausted dan segala macam pada akhirnya nggak bisa berpartisipasi. Sedangkan gini, teman-teman coba gini deh, berapa kasus yang teman-teman tahu kejadian di Unpad? Wah banyak banget. Tahun ini dulu. Banyak sih, lebih dari 5. Nah itu jauh banget dari angka kami. Untuk tahun ini aja kayak ada puluhan apa belasan. Nah bayangin ya, banyak itu dengan orang, dan satu kasus itu kami nggak mungkin meriksa sekali 2 kali cukup. Kami harus periksa korbannya nih, korbannya, terus belum tentu korbannya siap sekali panggil. Bisa jadi di pemeriksaan pertama dia tiba-tiba sesak napas, harus gak bisa dilanjutin, akhirnya dia butuh konseling dulu segala macam. Itu banyak banget tuh. Belum lagi nyesuaiin jadwal untuk pemeriksaan dengan sekian kesibukan, bahwa orang-orang di Satgas tuh kan punya kehidupan ya di luar dari menjadi Satgas. Karena let's be honest ya, bahwa Satgas itu kan kami tidak digaji ataupun untuk itu tidak dapat apresiasi yang layak. Aku harus mengaku, ini perlu di-take notes ya, bahwa kami tidak mendapat apresiasi yang cukup layak sebagai orang yang bekerja di Satgas. Beda dengan perihal dukungan kepada kinerja Satgas, itu beda ya, 2 hal yang berbeda. Enggak. Jadi ya semua orang masih punya kesibukan masing-masingnya, pada akhirnya itu penghidupan mereka. Bahwa aku masih sebagai mahasiswa yang punya kegiatan, aku masih magang, teman-teman yang lain juga kayak gitu. Dosen dan tendik ada yang punya posisi, misalnya Pak Ari ketua Satgas PPKS, dia Kaprodi. Bu Eka sekretaris Satgas PPKS, dia Sekprodi. Kayak pasti semua orang punya kesibukan, dan buat tentuin jadwal pemeriksaan tuh, misalnya tim kaminya bisa, ternyata pihak yang berkaitan dengan kasusnya nggak bisa, itu makan waktu lagi. Nyesuaiin jadwal seminggu cuma bisa berapa, itu sebelum lagi kami punya kriteria khusus bahwa misalnya dia nggak bisa online, dia harus offline karena ada gerak-gerik yang harus kami baca, misalnya untuk pelaku kayak gitu-gitu. Satu, terus saya nyusun rekomendasi. Udah nih kami butuh segala macam datanya selesai, misalnya udah periksaan berapa kali setelah sekian proses menyesuaikan waktunya, ternyata ini kami harus rekomendasi karena kasusnya harus dapat sanksi. Yang nyusun rekomendasi di Satgas PPKS, jujuran aja, sekarang yang nyusun cuma aku. Kasusnya banyak, ada ya, bisa aja dibantu ke yang orang, karena yang lain aku ngerti sih bahwa punya kesibukan, apalagi tendik gitu kan, dosen, mereka punya kesibukan, jadi nyusun rekomendasinya aku. Dan ya aku masih skripsian teman-teman, jadi aku juga butuh mengerjakan skripsiku. Ya balik lagi masalah sumber daya orang juga gitu. Terus yang kedua tadi masalah tapi gini sih, tapi ini mungkin itu menyinggung dikit. Ketika memang kasusnya kami nilai bahwa urgent, itu kami pasti prioritaskan. Satu. Terus yang sama ini, terlepas dari kasusnya kami tangani sejauh mana, kami memastikan well-being of the victim. Tanpa kasusnya harus ada putusan, harus ada SK. Misalnya gimana? Korbannya satu kelas sama pelakunya. Teman-teman tahu nggak bahwa kami sering banget misahin orang tanpa ada SK-nya untuk tidak ketemu sama pelakunya. Itu kami pastikan. Dan juga korbannya butuh konseling, itu kami tanpa ada rekomendasi kami lakukan. Korbannya butuh rumah aman, tanpa ada rekomendasi kami kerjakan. Jadi meskipun kami memang ada kendala dari segi sumber daya manusia untuk menangani, kami tetap pastikan bahwa priority Satgas adalah well-being of the victim. Itu selalu kami nomor satukan. Jadi ya itu yang kami pastikan terlebih dahulu, meskipun mungkin kasusnya memang belum bisa kami tangani dengan cepat karena adanya antrian-antrian kasus itu. Terus ngebahas soal transparansi kasus. Sebenarnya ya, kalau kami nggak bisa buat publikasi di media kasus ini selesai. Kami bukan pengadilan yang punya SIPP kayak kasus ini selesai, kasus ini belum, kasus ini sampai tahap mana. Kami nggak boleh seperti itu kan.
karena ada kerahasiaan terkait dengan siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan. Tapi kalau sebenarnya teman-teman nanya soal update kasus, kami jawab. Belum pernah nyoba kan? Belum pernah nyoba kan? Belum tahu ya kita bisa. Selama teman-teman pernah menjelaskan bahwa tapi jawaban kami cuma 2, sedang kami tangani atau sudah selesai. Oke. Karena ya kami nggak itu 2 itulah. Dan ke media juga kami seperti itu. Kayak seringkali kasus-kasus yang ke media tuh pasti adalah reporter, wartawan yang nanya. Jawaban Paris selalu template, kami tangani, kami proses atau sudah selesai dari kami. Itu 2 itu. Tapi ya itu akan berlaku sama teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan kenapa dia harus tahu kasus sejauh mana. Misalnya kayak dia BEM, dia mau menerima orang itu, tapi kebetulan ada korbannya. Teman-teman butuh transparansinya, silahkan tanya orang ini kasusnya seperti apa, kami pasti jawab gitu. Kalau ada relevansi yang berkaitan dengan well-being of the victim dan bukan pemulihan, rehabilitasi dari pelakunya, pasti kami akan menjawab dan menjelaskan. Tapi dengan parameter ada yang harus kami jaga kerahasiaannya. Seperti itu. Terima kasih Kak Ripka. Itu bisa nanya di Instagram Kak atau hotline sih sebenarnya. Hotline atau by email gitu. Tapi ya kami nggak pernah bisa memberikan SK-nya gitu ya kalau selesai, karena kan SK cuma bisa dikasih ke pihak-pihak yang berkaitan. Coba aja dibanding bertanya-tanya. Menarik Kami tuh untuk dicoba. Ini penting banget ya. Kali ya teman-teman kalau ada tahu satu kasus dibanding blow up ke media, besok UITE ada somasi segala macam. Kalau kalian laporin terus ternyata kami belum nanganin karena ada antrian kasus, besok kalian bisa maki-maki teman-teman Satgas gara-gara nggak selesai kasusnya. Kami salah nggak salah karena kami nggak proses dengan cepat, karena nggak nyadar bahwa itu urgent dan nggak tahu bahwa itu bisa ke blow up segede gitu. Itu kan beda sama halnya kalau teman-teman cuma publish di media. Ke polisi kan nggak ada patroli yang tiba-tiba wah kasus dia bikin proses kepolisian, kan nggak langsung seperti itu kan gitu. Jadi mendingan pergunakan platform yang ada dan lemparkan beban untuk berpikir kasus itu akan seperti apa kepada pihak-pihak yang memang punya kewenangannya dan kapabilitasnya aja sih gitu. Dan tadi sih masuk ke pertanyaan dari Reza, apakah dari aku sendiri ya, dari pribadi percaya ke Satgas atau enggak? Aku percaya Satgas bisa jadi lembaga yang independen walaupun secara struktural mungkin di bawah dari rektorat gitu ya. Secara struktural di bawah rektorat, dan aku bisa mempercayai Satgas. Mungkin agak berbeda dengan Kak Ripka beberapa tahun yang lalu yang agak stance-nya kuat dengan resisten dengan Satgas. Aku cukup percaya, dan tapi kepercayaan itu tuh nggak bisa hanya langsung absolut percaya gitu. Perlu ada ruang-ruang untuk kita tuh selalu sensitif akan keraguan. Ini Satgas gimana ya? Ini Satgas udah gimana? Makanya ini sangat amat membantu gitu kalau misalnya Satgas juga bisa menerima pengaduan secara terbuka di hotlines dan di emailnya. Jadi itu bisa banget untuk kalau misalnya teman-temannya ragu atau mahasiswa lain mempertanyakan, benar sepakat daripada itu blow up viral dan justru destruktif, mending langsung mempertanyakan kepada pihak berwenang gitu. Dan gitu sih, kayak I believe and I trust the Satgas, dan I respect so much guys. Aku juga respect banget. Aku mungkin mau nanggepin dikit ya, kayak menurut aku kritik dan juga saran itu selalu penting untuk berkembangnya suatu lembaga atau institusi segala macam, bahwa termasuk Satgas seperti itu. Bahwa mungkin dulu kenapa aku bisa persisten itu dengan Satgas, karena aku tidak tahu bahwa Satgas bekerja seperti itu. Balik lagi mungkin kayak itu berkaitan dengan komunikasi antara mahasiswa yang penuh dengan amarah, kepedulian, which is good karena kepedulian mengantarkan kepada tindak lanjut. Orang banyak yang lebih ngerti lebih lanjut, tapi kalau dia nggak peduli dia nggak bisa bertindak gitu. Karena basicnya adalah empati kan. So mungkin memang teman-teman mahasiswa juga kalau punya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi teman-teman bilang, feel free to ask untuk kepada Satgas, baik secara formal melalui hotline ataupun ya kalau memang kenal teman-teman dari Satgasnya, baik Pak Ari, Bu Eka, juga teman-teman Satgas kayak Naje, ada teman-teman Satgas lainnya yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu, ya silakan tanya saja karena kami
setidak-tidaknya meskipun mungkin kami nggak menangani kasusnya, tapi kami pasti punya wawasan dasar terkait dengan gimana sih cara kami menangani kasusnya. Dan kalau teman-teman punya rasa penasaran yang nggak bisa dijawab dibandingkan bertanya di sosial media yang belum tentu dijawab sama Satgas, karena Satgas nggak punya Twitter, FYI. Jadi teman-teman ngeluh di Unpad Fest itu nggak ada gunanya karena kami nggak punya Twitter, sengaja. Karena Twitter itu sangat uncontrollable, kayak karena komen nggak bisa di-restrict, bener. Potensi hacknya sering, belum lagi ban dan segala macam, too much issue, hassle, kayak pusing. Jadi mendingan ya kami menggunakan platform yang lumayan lebih friendly untuk digunakan, yaitu hotline, itu WhatsApp, ada juga Google, ada email, ada Instagram, dan feel free to ask buat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kasus, transparansi, atau mungkin teman-teman cuma tahu kasusnya desas-desus, tapi buat penting untuk menjadi catatan untuk kami, itu juga kami tidak pernah menutup kemungkinan untuk teman-teman mengetuk pintu komunikasi dengan kami gitu. Itu dia. Dan rasa kepercayaan itu tuh justru biar makin tumbuh gitu di Unpad, sehingga teman-teman yang ngerasa duh kayaknya janggal deh orang ini, itu tuh justru percaya dengan untuk melaporkan ke Satgas, kepada pihak berwenang gitu. Itu good point actually. If you actually put a bet, bukan sebenarnya kayak seuzon kali ya ke orang karena kayak pernah dengar desas-desus. Itu kayak pernah ada case di kami bahwa kami pernah dengar desas-desus itu di kasus lain, bukan di kasus dia, tapi one day ada report yang datang terkait dengan orang ini. Kami jadi tahu bahwa ini sebenarnya pola. Dia pernah melakukan itu bukan cuma satu orang, tapi kayak ada pola. Dan actually itu membuat kasusnya grow untuk menjadi lebih luas, dan artinya ketika kasusnya menjadi lebih luas karena berlapis, penghukumannya akan lebih berat. Karena kan kami parameter sanksinya seperti itu. Oke. Mungkin tadi sudah selesai diskusi hari ini, teman-teman. Yeay. Nah, mungkin aku sebelum menutup ingin ini dulu sih, kayak dari Kak Raras dan Kak Ripka untuk memberikan closing statement selama 1 menit aja masing-masing. Raras dulu kali ya. Oke. Closing statement aku untuk mungkin teman-teman Kastrat Vkom, aku terima kasih udah memberikan ruang yang sangat amat menarik gitu di sini, sehingga nggak hanya kita berinteraksi antar mahasiswa, tapi kita ada lembaga yang emang beneran berwenang gitu, lembaga yang mungkin selama ini tuh kita hanya bisa bertanya-tanya, hanya bisa kayak cuman ini Satgas ngapain aja sih, tapi kita di sini memberikan mendapatkan suatu pembahasan dan suatu ilmu baru justru. Oh ternyata Satgas kerjanya kayak gini. Oh ternyata Satgas juga bisa seperti ini. Oh juga ternyata Satgas secara kelayakan juga belum bisa dikatakan layak gitu. Jadi aku juga pengen sampaikan ke teman-teman di sini untuk jangan takut, kita masih punya ruang aman, kita masih bisa mencari ruang aman tersebut, dan kita bisa mempercayai ada Satgas PPKS, atau ada bahkan mungkin teman-teman BEM Vkom, atau bahkan mungkin dari aku pribadi, mungkin kalau teman-teman ingin mempercayai, boleh sekali seperti itu. Jadi walaupun di dunia ini tidak ada ruang aman, tapi coba kita mencari ruang aman itu sendiri gitu, dengan kita mempercayai setidaknya kepada pihak yang berwenang seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh mungkin dari Kak Ripka. Oke, aku mungkin sama kayak Kak Raras, aku makasih banget buat BEM Vkom untuk menyediakan platform diskusi yang less informal. So Satgas PPKS bisa lebih reachable ya kelihatannya dibandingkan di seminar yang interaksinya duduk di satu berdiri di atas panggung. Iya, berapa banyak orang. Ada komunikasi-komunikasi yang lebih informal gini, aku sangat berterima kasih. Tapi gini, Satgas PPKS itu kami beroperasi dasarnya adalah kepercayaan dan bantuan dari teman-teman. And our main principle is actually the well-being of the victim. So kami nggak bisa bekerja sendiri. Kami butuh bantuan teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman tenaga pendidik untuk pada akhirnya bekerja bersama-sama dengan kami untuk menciptakan ruang aman. Every small contributions, including melaporkan, memberitahu, itu adalah mata-mata baru untuk kami untuk memperluas cakupan pengawasan kami dan juga sumber daya yang sebenarnya kami sendiri kekurangan gitu. Teruslah kritis untuk kedepannya dalam melihat adanya kasus-kasus kekerasan seksual, tapi pastikan reaksi teman-teman terhadap suatu kekerasan seksual itu tepat dan akurat sehingga pada akhirnya tetap berperspektif pada korban dan bukan untuk amarah semata gitu. Oke, terima kasih banyak kepada kedua narasumber atas perspektif
yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih banyak Kak Raras dan Kak Ripka. Terima kasih Reza dan teman-teman BEM Vkom Terima untuk kasih. Orbit hari ini. Terima kasih juga Kak Raras dan Kak Eza. Terima Terima kasih juga kepada seluruh audiens yang telah menyimak Yap, diskusi Orbit kali ini. Saya Reza dan dua narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye bye. Bye.